Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Bina Dharma, Prodi Manajemen Informatika semester 3 kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban atau analisis kami mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu Nita Rosa Damayanti MKOM BHD selaku dosen pengampu mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak. Sebelum masuk ke pokok materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Fitur Refda, NIM 2212-10027. Hai, perkenalkan nama saya Sinta Sukawanti, NIM saya 2212-10007. Halo, perkenalkan nama saya Rosalinda dengan NIM 2212-10021. Di sini saya akan menjelaskan analisis yang kami dapatkan. Yang pertama mengenai flexibility. Yang pertama ada definisi flexibility. Flexibility didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengadaptasi atau memodifikasi suatu aplikasi berdasarkan kebutuhan pengguna di masa depan. Baiklah, yang kedua ada tujuan flexibility. Flexibility untuk mendukung aktivitas pemeliharaan aplikasi termasuk memodifikasi dan penambahan perangkat lunak sesuai kebutuhan untuk meningkatkan layanan atau beradaptasi terhadap perubahan bisnis. Yang ketiga ada upaya flexibility. Memastikan flexibility memerlukan upaya dan tindakan khusus untuk memungkinkan penyesuaian dan penambahan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pengguna. Keempat, ada pentingnya flexibility. Kenapa flexibility itu penting? Karena untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berkembang seiring berjalannya waktu dan memenuhi perubahan kebutuhan pengguna dan lingkungan bisnis. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk terus relevan dan efektif dalam mendukung operasional bisnis. Adapun analisis yang kedua yaitu mengenai model evolusioner. Definisi model evolusioner. Model evolusioner adalah model iteratif yang ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan perekayasa perangkat lunak yang lebih lengkap sedikit demi sedikit. Model evolusioner juga dikenal sebagai model rilis berurutan yang terkadang model tambahan. Dalam model evolusioner, kebutuhan perangkat lunak pertama-tama dibagi menjadi modul atau unit fungsional yang dapat dibangun disampaikan langkah demi langkah. Yang kedua, ada kegunaan model evolusioner. Model evolusioner seringkali berguna untuk produk yang sangat besar karena mudah untuk menemukan modul untuk penerapan tambahan. Biasanya, modul evolusioner digunakan ketika pelanggan ingin menerima produk secara bertahap, sehingga mereka dapat mulai menggunakan berbagai fitur saat dikembangkan. Alih-alih terus-menerus menunggu produk dikembangkan dan dikirimkan sepenuhnya. Yang ketiga ada keuntungan model evolusioner. Yang pertama, proyek besar. Model evolusioner seringkali berguna untuk produk yang sangat besar. Yang kedua, pengguna mempunyai kesempatan untuk menguji perangkat lunak yang dikembangkan sebelum versi lengkap sistem dirilis. Adapun yang ketiga, model evolusioner membantu menangkap kebutuhan pengguna secara akurat saat memberikan versi perangkat lunak yang berbeda. Yang keempat, yaitu modul inti diuji secara menyeluruh sehingga mengurangi resiko kesalahan pada model inti produk akhir. Yang keempat, ada kekurangan model evolusioner, yaitu kesulitan membagi masalah ke dalam versi yang dapat diterima oleh pelanggan dan dapat diterapkan serta disampaikan secara bertahap. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu pertama mengenai flexibility. Dapat konten perangkat lunak mengaku pada kemampuan untuk mengubah atau memodifikasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pengguna di masa depan. Hal ini diperlukan untuk memelihara perangkat lunak, meningkatkan layanan, dan beradaptasi dengan perubahan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu mengenai model evolusioner, yaitu pendekatan di mana kebutuhan perangkat lunak dibagi menjadi modul yang dapat dikembangkan secara bertahap
bermanfaat terutama untuk produk besar, memungkinkan pelanggan untuk mengakses fitur saat produk dikembangkan, daripada menunggu produk selesai sepenuhnya.